Kemudian si anak ini bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah anak itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya?" Sayyidina Umar mengatakan, "Ajal, iya, pastinya ada." Lantas apakah itu ya Amirul Mukminin? Sayyidina Umar menyebutkan 3 di antaranya yang paling penting, di antara yang penting-penting lainnya. Beliau mengatakan, wa an yantaki ummaha, wa an yantakiya ummaha. Hendaknya seorang ayah menyeleksi ibu bagi anaknya. Artinya mencari istri enggak sembarangan. Wa an yuhsina ismah, wa an yuhsina ismahu. Hendaknya memberikan nama yang baik untuk anaknya. Wa an yu'allimal Qur'an, dan hendaknya mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Apa jawab? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ayyuhal aba, wahai sekalian para ayah, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah kita semua. Sungguh betapa banyak para ayah, betapa banyak para bapak, mereka mengira bahwasanya kewajiban mereka hanyalah memberikan nafkah, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan pakaian, dan memberikan tempat tinggal bagi anak dan istrinya. Lantas kemudian mereka menyerahkan pendidikan anaknya, pengasuhan anaknya begitu saja kepada istrinya. Dan betapa banyak para aba, para ayah, dan para bapak, mereka mengira bahwasanya tugas mereka hanya seperti ini, hanya memberikan nafkah kepada anaknya. Namun mereka lalai dan abai dari membersamai dan mendidik keluarganya. Padahal baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi yang mulia
Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Kemudian di dalam hadis ini baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam beliau menerangkan tentang seorang laki-laki atau seorang suami. Nabi alaihi wassalam mengatakan, "War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum." Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi penduduk di dalam rumahnya, orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang ahli baitihi, tentang orang-orang yang ada di rumahnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang menarik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mempergunakan kata ra'in. Kata ra'in ini memang di antara maknanya adalah al-hifdhu, yaitu menjaga. Tapi secara akar kata ra'in ini bermakna penggembala. Dan ini suatu hal yang menarik, di mana Rasulullah SAW mempergunakan kata penggembala. Dan apabila kita perhatikan di dalam sejarah para nabi dan rasul, mayoritas para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, kebanyakan mereka adalah penggembala. Termasuk nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, Nabi yang mulia alaihi wassalam beliau menceritakan, "Fa bainama ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bihima lana id atani rajulani." Ketika aku sedang berada di rumah bersama dengan saudaraku, ketika ini Nabi masih kanak-kanak, berada di rumah ibunda susu beliau, Halimatus Sa'diyah. Beliau menceritakan bahwasanya aku pernah bersama dengan saudaraku, dan aku saat itu sedang menggembalakan kambing bersama dengan dia. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki. Dan diceritakan tentang datangnya malaikat yang membelah dada Rasulullah SAW. Juga di dalam sebuah riwayat yang lain, sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Tidaklah ada nabi kecuali pernah menggembala kambing. Kemudian sahabat bertanya, "Anda juga wahai Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Na'am. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Iya, aku pernah menggembala dengan imbalan sejumlah beberapa qirat dari penduduk Mekah. Di dalam Al-Quranul Karim, jika kita perhatikan surat Thaha ayat 18, ketika menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, juga ada isyarat menunjukkan bahwasanya beliau juga pernah menggembalakan kambing. Di dalam surat Thaha 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Musa alaihissalam berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertelekan kepadanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada fungsi yang lain dari tongkatku ini." Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW mempergunakan istilah penggembala untuk menunjukkan kata sebagai pemimpin, di antaranya di sini mengandung beberapa manfaat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya penggembala dia harus mengatur, menjaga dan memelihara hewan-hewan gembalaannya.
itu membutuhkan kesabaran dan juga menunjukkan sikap tawadhu yang rendah hati sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini juga menunjukkan sikap keberanian. Bahkan apabila kita melihat ini di antara yang disebutkan oleh Bapak Muhammad Syafi'i Antonio ketika menerangkan tentang aktivitas gembala, beliau mengatakan bahwasanya di dalam aktivitas menggembala itu ada beberapa manfaat positif. Yang pertama adalah pathfinding, yaitu bagaimana seorang penggembala harus bisa mencari padang gembalaan yang subur. Kemudian directing, mengarahkan. Bagaimana penggembala harus bisa mengarahkan dan menggiring hewan-hewan ternaknya ke tempat-tempat yang baik, bukan ke tempat yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah controlling, mengawasi, mengendalikan agar hewan gembalaannya tidak tersesat ataupun mungkin terpisah dari kelompoknya. Kemudian yang keempat adalah protecting, melindungi dari mara bahaya, termasuk dari hewan-hewan predator. Dan yang kelima adalah reflecting, yaitu merenungi sebagai bentuk perenungan atas alam semesta, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita bisa melihat betapa diksi yang digunakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu begitu dakik, begitu teliti, cermat. Ini menunjukkan bahwasanya kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga kita. Tidak hanya menafkahi, tidak hanya tugas kita sebagai al-mu'il yang men-provide kebutuhan mereka, tapi kita harus menjadi murabbi, pendidik bagi mereka, muallim yang mengajarkan ilmu, muaddib yang mengajarkan adab, mudarris yang mengajarkan pelajaran-pelajaran termasuk pelajaran-pelajaran hidup. Dan kita juga adalah yang harus melindungi mereka, menjaga mereka, memproteksi mereka dari berbagai macam keburukan-keburukan yang ada. Ayyuhal aba rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya sebagai laki-laki Allah memberikan tanggung jawab yang tidak kecil di pundak kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apabila kita perhatikan, Allah menyeru pertama kali khitab atau seruannya kepada siapa? Anfusana, kepada diri-diri kita. Jagalah diri-diri kita terlebih dahulu. Ibda binafsika, mulai dari diri Anda. Hendaknya kita mengawali perubahan dengan nabda'u bi anfusina, mengawali dengan diri kita. Agar kita memiliki ilmu ketika kita mengasuh dan mendidik. Agar kita bisa menjadi contoh teladan uswah bagi keluarga kita manakala kita mengamalkan ilmu kita. Wa ahlikum, kata Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini, addibuhum wa'allimuhum. Ajarkan keluargamu adab, ajarkan keluargamu ilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang sahabat yang digelari dengan turjumanul Quran, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan i'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asillah. Beliau mengatakan kerjakanlah amal ketaatan kepada Allah dan takutlah dari bermaksiat kepada Allah. Wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Dan perintahkanlah keluargamu untuk zikir, mengingat Allah, menyebut Allah agar Allah selamatkan kalian dari neraka. Demikian pula salah seorang ulama imam mufassirin bernama Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, ittaqullaha wa ausu ahlikum bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah dan berwasiatlah kepada keluargamu agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya jamaah, bahwasannya sebab ketakwaan dan kebaikan anak-anak kita tidak terlepas dari kita sebagai orang tua, terutama para ayah. Dan ingatlah, ya ayyuhal aba rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya sebab kerusakan terbesar anak adalah lantaran kita sebagai orang tuanya. Bahkan ketika Nabi menerangkan tentang
fitrah anak-anak manusia, di mana Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati. Tidaklah ada anak manusia yang dilahirkan di muka bumi ini melainkan dilahirkan berada di atas fitrah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, ya anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam, bahwasanya setiap anak manusia semuanya tidak terkecuali sudah condong kepada Islam. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan makhluknya berada di atasnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu 'ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa 'ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah sudah menciptakan makhluknya berada di atas tauhid, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Lantas mengapa ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang tersesat? Nabi menerangkan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi Majusi, ya, yang menjadikan dia Yahudi Nasrani atau Majusi. Orang tua. Karena itu tidak berlebihan ya jamaah sekalian apabila dikatakan di dalam sebuah idiom bahwasanya yang namanya al-aba mi'danul khairi awi syarri lil abna. Ayah atau orang tua adalah tambang kebaikan atau keburukan bagi anak-anak mereka. Fa aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kerusakan anak. Di dalam sebuah kisah yang disebutkan di dalam sejumlah kutub, sejumlah buku-buku, di antaranya di dalam buku Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah, karya dari Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah. Di situ disebutkan sebuah kisah tentang adanya seorang laki-laki yang mendatangi Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yashku uquqa ibnihi. Dia sedang mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, anaknya. Dinasihati oleh beliau. Kemudian si anak ini bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah anak itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya? Sayyidina Umar mengatakan, ajal, iya, pastinya ada. Lantas apakah itu ya Amirul Mukminin? Sayyidina Umar menyebutkan 3 di antaranya yang paling penting, di antara yang penting-penting lainnya. Beliau mengatakan wa an yantaki ummaha wa an yantakiya ummaha. Hendaknya seorang ayah menyeleksi ibu bagi anaknya. Artinya mencari istri enggak sembarangan. Wa an yuhsina ismah. Wa an yuhsina ismahu. Hendaknya memberikan nama yang baik untuk anaknya. Wa an yu'allimal Qur'an, dan hendaknya mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Apa jawaban si anak tadi? Walakin ya Amirul Mukminin, abi lam yaf'al dzalika syai'an. Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan itu sedikit pun. Ummi zanjiyatul lil majus, ibuku adalah budak berkulit hitam miliknya Majusi. Enggak tahu apa agamanya. Wasammani Ju'al, aku diberikan nama Ju'al, nama yang enggak baik. Walam yu'allimni harfan minal Qur'an, dan aku pun tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Maka murkalah Sayyiduna Umar, dipanggil ayahnya. Kemudian beliau berkata kepada si laki-laki tadi, si ayah tadi, ajita ilayya tashku uquqa ibnik. Engkau datang kepadaku, engkau mengeluhkan tentang kedurhakaan anakmu.
Wa qad aqaqtahu qabla an yuaqqaka. Sementara engkau sudah durhaka sebelum engkau didurhakai oleh anakmu. Al jazaa' min jinsil amal ya jamaah. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Man yazra'u yahsudu. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Dan alangkah indahnya ucapan Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai pengingat dan juga sebagai tazkir, renungan bagi kita semua. Di mana beliau rahimahullah mengatakan, aksarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Sesungguhnya kebanyakan kerusakan anak itu disebabkan oleh faktor ayahnya. Wa ihmaluhum, karena menelantarkan anak-anaknya. Wa tarku ta'limihim faraidid din wa sunanih, karena tidak mau mengajarkan anaknya ilmu-ilmu yang wajib dari agama dan sunnah-sunnahnya. Fadha'uhum sigarah, maka mereka pun telah menyia-nyiakan anaknya ketika masih kecil. Dan oleh karena itu tidak heran ketika si anak ini telah dewasa, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Wahai ayah, sesungguhnya engkau telah mendurhakai aku sewaktu aku masih kecil, maka sekarang aku durhakai engkau ketika aku sudah dewasa. Wa adha'tani waladan fa adha'tuka shaykhan. Engkau menelantarkan aku ketika aku masih kanak-kanak, maka aku telantarkan engkau ketika engkau telah tua. Wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan ingatlah lagi ya jemaah sekalian mulakan Allah, apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengingatkan kita, wa kam mimman ashqa waladahu wa faladata kabdihi fid dunya wal akhirah. Betapa banyak orang-orang yang menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat, menyengsarakan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Padahal kita tahu tidak ada orang tua yang bermaksud menyengsarakan. Tapi ternyata banyak orang-orang yang menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya? Bi'ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan mengabaikannya, menelantarkannya, tidak mau mendidiknya, tidak mau mengajarkan adab. Wa i'anatihi lahu ala syahwatihi, dan mensupport dia di dalam syahwatnya, memfasilitasi dia di dalam syahwatnya, memanjakan dia di dalam semua keinginannya. Anehnya, ironinya, yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanah. Orang tua tersebut mengira dia mencintai anaknya, menyayangi anaknya, padahal sejatinya dia menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamah. Dia mengira dia telah menyayangi anaknya, sementara dia tanpa sadar telah menzalimi anaknya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita 'amatahu min kibalil aba. Apabila engkau perhatikan, sejatinya kerusakan pada anak-anak itu sebab utamanya adalah dari faktor ayah-ayah mereka. Karena itu wahai para ayah, ya ayyuhal aba, pahami peran Anda, ketahuilah tanggung jawab Anda. Kita semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita, tentang istri kita, tentang anak-anak kita. Dan kita tidak hanya akan ditanyai tentang bagaimana kita menafkahi mereka secara zahir, tapi juga bagaimana kita membersamai mereka, mendidik mereka dan mengasuh anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dengan kita menyadari hal ini, kita insyaallah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di dalam kehidupan anak-anak kita, membersamai mereka, menasihati mereka, menyayangi mereka, dan kita mengarahkan mereka di dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita dan keluarga kita bersama-sama. Allah kumpulkan kita di dalam jannahnya. Karena sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia dengan anak-anak kita, tentunya kita pun kelak menginginkan agar Allah mengumpulkan kita dengan anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga menginginkan agar anak-anak kita bisa menjadi qurratul ain bagi kita, penyejuk mata bagi kita, dan juga bisa menjadi
investasi yang tak lekang dimakan zaman meskipun kita sudah berkalang tanah, di mana dengan anak-anak kita yang senantiasa mendoakan kita, amal kita tidaklah terputus karena mereka senantiasa mendoakan kita. Dan semoga kita sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau pernah mengatakan wa anna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki yang Allah angkat derajatnya di surga, sudah masuk surga, berbahagia orang tersebut, Allah angkat lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun heran, dia berkata, wa anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini ya Allah? Wa qila lahu biistighfari waladika laka. Lantaran istighfarnya anakmu untukmu. Anak yang senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Rabbku, ampuni aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Anak yang lisannya tak pernah lupa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, maka itulah anak yang tentunya kita harapkan. Itulah anak yang tentunya kita dambakan. Bukan anak yang hanya sukses di dunia, tapi ternyata setelah tuanya dia abai dan lupa dengan kita, abai dan lupa dengan orang tuanya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا حفظته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا طاغية إلا قصمته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا أيدته ولا ظالما إلا أخذته ولا أسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأقيم الصلاة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد